Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Hakim dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview jurnal mata kuliah Administrasi Negara pertemuan yang ke-11 dengan judul Tindakan Hukum Administrasi Negara Berpajakan yang dapat berakibat pada tindak pidana, yang ditulis oleh Hursanto Nursadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sejak 2009 sampai dengan September 2017, penerimaan negara dari sektor pajak sangat dominan di atas 73%. Sumber pendapatan lain di luar pajak terbagi dengan penerimaan SDA, laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU yang presentasenya di bawah 16,63%. yang terjadi pada tahun 2010 dengan kecenderungan menurun pada tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan yang berasal dari sektor pajak harus terus dijaga sehingga bisa terus meningkat optimalisasinya, termasuk dalam hal tax ratio-nya. Dana alokasi umum yang ditransfer ke daerah-daerah mendapatkan porsi terbesar, dan dana keistimewaan Yogyakarta menjadi porsi terkecil. Besarnya peran pajak dalam kehidupan bernegara ini tentunya harus dijaga dengan sepenuh usaha supaya tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, yaitu pejabat administrasi pemerintahan di bidang perpajakan yang kemudian disebut dengan pegawai pajak, fiskus, wajib pajak, dan pihak ketiga yang terkait dengan pelaksanaan perpajakan. Dalam konteks pidana, maka Wirjono Projodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menyebutkan bahwa yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu. Juga terlihat pada wujud hukum pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman, penjara, kurungan, dan denda. Selain itu, dalam ilmu hukum pidana, gambaran tentang pelaku tindak pidana atau kejahatan masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen menjadi perbuatan korporasi. Dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan berlaku sebagai perbuatan korporasi. Ini yang dikenal sebagai konsep hukum tentang pelaku fungsional. KUHP belum menerima pemikiran di atas dan menyatakan bahwa hanya pengurus korporasi yang dapat bertanggungjawabkan secara hukum pidana. Namun pada perkembangannya, korporasi juga dapat diminta menetapkan bahwa badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sekian review pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.